Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Apa ya? Pembelajaran yang kedua. Ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum dan melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya kita selalu berdoa. Baik, silakan duduk untuk berdoa teman-teman ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Nah, sebelum pelajarannya dimulai, Bapak ingin menyebut kehadirannya ya. Hari ini, Rizky ada Rizky? Princess? Oh, ada juga. Hadir semua dong hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, ada. Siapa? Oh iya. Nubia ada kabar nggak? Ada. Oke. Tuh Bapak juga sama tidak ada kabar ya. Mudah-mudahan saja Novia selalu sehat. Ya, tidak ada. Novia Apriliani ya? Ya. Hanya sebentar. Nah, anak-anak, sebelum melanjutkan berdoa, pentingnya berdoa itu adalah apa tadi Guru katakan, supaya kita mendapat berkah. Yang lebih pentingnya lagi adalah ilmu yang kita dapat di hari ini bermanfaat. Silakan pilih. Kita menyanyikan dulu lagu Haji Nasional. Ya? Oke, berdiri aja tegak. Berdiri tegak. Mendengar satu syair, satu nusa, satu bangsa, berarti di Indonesia ini terdapat beberapa keragaman. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Berarti kalau begitu di Indonesia itu banyak keragamannya. Terdiri atas beberapa bahasa. Terdiri atas beberapa suku bangsa. Nah, itu salah satu materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, salah satu. Baik, untuk Bapak ingin bertanya, minggu yang lalu kita sudah belajar kan mengenai iklan. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang tahu unsur-unsur iklan itu apa saja? Nama produk. Satu, nama produk. Harga produk. Nomor telepon penjual. Oke. Gambar produk. Keunggulan. Itulah ya, keunggulan, nama nomor telepon, kemudian gambar produknya, itulah unsur-unsur lagi. Nah, ini sudah kita pelajari yang lain ya. Kalau pencernaan itu ada berapa dalam tubuh manusia? Pencernaan. Nah, apa aja?
tidak tahu. Oke. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan alam? Dapat. Apa yang pertama itu? Kedua, apa sih yang dimaksud dengan interaksi dengan sosial? Bagaimana contohnya? Dapat. Nah, baik. Itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai iklan, unsur-unsur iklan, sekarang nanti ya kamu meneruskan. Kita akan belajar perbedaannya iklan media cetak dan iklan media elektronik. Itu kelanjutan dari materi yang sudah kita pelajari. Baik anak-anak, untuk kegiatan pertamanya, duduknya silakan kamu menghadap ke tayangan ya. Sudah kamu bisa memperoleh informasinya jelas. Nah, baik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah belajar hari ini, yang pertama, kamu harus dapat menjelaskan interaksi manusia dengan alam. Keduanya interaksi manusia dengan sosial. Yang kedua, kamu harus dapat menyajikan dengan cara menjodohkan nanti ya interaksi kegiatan mana yang sesuai dengan yang berpengaruh terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Nah, jadi kamu bisa menjodohkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tadi berkaitan dengan iklan. Sekarang kamu setelah ini itu harus dapat membedakan perbedaan iklan media elektronik dan iklan media cetak. Yang keduanya, bukan yang kedua, berarti yang keempat ya. Yang keempatnya, setelah bisa membedakan, kamu dapat menjelaskan, menuliskan kembali keunggulan media iklan media elektronik. Apa saja sih keunggulannya? Ya, dan yang terakhirnya kamu dapat menyajikan bagaimana sih kalau kita ingin membuat iklan media elektronik. Berarti yang harus kamu siapkan apa? Langkah. Itu yang tujuan yang akan kita lakukan. Nah, baik. Yang pertama, silakan kalian simak atau bacalah tayangan yang ada di depan. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Yang akan kita pelajari pertama mana? Interaksi manusia dengan alam. Oke. Interaksi manusia dengan alam itu apa? Ya. Oke. Yang paling Salisa, coba tes Salisa baca. Bisa baca? Coba sambil baca. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara alamiah, contoh alam manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Dapat berbentuk sungai, danau, laut, gunung, rawa, hutan, dan lain-lain. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan yang terjalin
Bacaris. Dia dengan menghalang yang environment merupakan lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alamiah. Di bumi dapat terbentuk sungai, danau, laut, gunung, rawa, hutan, dan lain-lainnya. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi manusia dengan lingkungan antaranya petani menanamkan padi di musim kemarau, merawat tanaman hias, memandikan hewan peliharaan, mencampur tanah sebelum ditanami, dan lain sebagainya. Sudah jelas atau perlu diulang? Oke. Jadi kita sama-sama ya setelah mendengar bacaan dari teman-teman kalian, ternyata interaksi manusia dengan lingkungan alam itu apa yang dipaparkan barusan. Oke. Kalau perlu kalian catat, boleh kalian dicatat apa sih yang penting di materinya. Ya, kalau kalian perlu catat, silakan. Oke. Nah, Bapak sekarang tanya, apa sih yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan alam? Apa? Hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, itu menurut teman kamu ya. Setuju nggak? Setuju. Nah, kalau misalkan menurut kamu apa sih? Hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, sama nggak jawabannya? Sama. Berarti interaksi manusia dengan lingkungan itu alam itu adalah hubungan yang terjalin antara dengan lingkungannya yang melibatkan aksi reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Itulah yang disebut dengan interaksi manusia. Dengan lingkungan alam. Ada nggak contohnya? Apa? Petani menabur padi di musim kemarau. Oke. Benar? Setuju? Setuju. Ada contohnya? Petani menyemur hasil panen di musim kemarau. Oke, itu salah satunya interaksi manusia dengan alam. Ada lagi nggak contohnya? Ya? Merawat tanaman hias. Good. Ada lagi? Contoh yang lain? Ya, memandikan hewan peliharaan. Oke, 3 dong. Ada lagi? Mencampur tanah sebelum ditanami. Oh iya, mencampur tanah sebelum ditanami oleh petani. Juga apa namanya hubungan interaksi dengan alam. Jadi hubungan interaksi manusia, hubungan manusia dengan alam itu terjadi dengan sendiri. Artinya alamiah. Paham? Artinya alamiah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua sekarang. Oke, interaksi manusia dengan apa sih yang disebut dengan satu. Oke, Princess, coba baca Princess
dilakukan oleh kedua belah pihak, artinya kedua belah pihak harus saling merespon kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pasti akan membutuhkan orang lain. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang caranya pembeli dan penjual yang melakukan jual beli, ibu membayar ongkos gojek setelah pulang dari pasar, konsultasi pasien dengan dokter, percakapan antara siswa dengan siswa lainnya, dan lain sebagainya. Ya. Oke, berulang teman. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan sosial? Oke, Pak dulu. Hubungan sosial yang dinamis yang terdiri dari hubungan antar individu, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, dan antara individu dengan kelompok. Oke, itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Nah, begitu. Ada yang berpendapat lain nggak? Apa sih yang? Oke. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang terdiri dari hubungan antar individu, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, dan antara individu dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Ya, oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Nah, ini interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi dari hubungan antara individu, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, dan antara individu dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak harus saling respon. harus saling merespon. Misalnya Mbak, kabarnya sama Rena apa kabar? Nah, ada timbal Mbak? Di sosial. Ya. Nah, berarti apa yang dilakukan Bapak dengan Rena barusan itu adalah interaksi sosial antara individu dengan individu. Itu juga ada. Individu dengan individu ada juga individu dengan kelompok. Baik, contohnya apa sih interaksi sosial itu? Pembeli dan penjual yang melakukan jual beli. Oke, pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli. Apalagi, apa yang saya sampaikan? Membayar ongkos gojek setelah pulang dari Membayar, ibu membayar ongkos gojek setelah pulang dari pasar. Mang, ini ongkosnya, tidak? Nah, sama itu juga interaksi ya. Ada lagi nggak? konsultasi dengan dokter. Konsultasi antara pasien dengan dokter. Lagi ada kabarnya? Selain itu? Percakapan antara siswa dengan siswa lainnya. Udah tadi ya. Siswa dengan siswa bercakap, guru dengan siswa bercakap. Itu juga sama contoh dari interaksi sosial. Baik. Nah, interaksi sosial, berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari itu akan berpengaruh. Ya, akan berpengaruh. Pengaruhnya terhadap apa? Mungkin nanti dengan interaksi sosial itu akan berpengaruh terhadap pembangunan. Pembangunan apa yang dimaksud? Pembangunan hidup sosialnya, pembangunan budayanya, pembangunan ekonomi. Secara ekonomi manusia memerlukan keperluan, ya, secara ekonomi. Ya, bagaimana cara pembangunannya? Kemudian di dalam sosial budaya juga sama. Ya, seperti pakaian yang kalian kenakan. Ada yang mengenakan pakaian khusus ya, khusus daerah Sunda, ada yang juga. Itu adalah hasil budaya. Nah sekarang Bapak katakan tadi secara di depan tadi bahwa kegiatan sosial akan berpengaruh terhadap pembangunan
Pembangunan apa? Pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan pembangunan budaya. Nah, selanjutnya coba Bapak punya punya kegiatan. Kamu cocokkan, ya, kamu cocokkan nanti kegiatan yang berpengaruh dan pengaruhnya terhadap kegiatan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ini namanya. Nah, jelas ya? Gambarnya nampak mana? Nampak ya? Baik. Apa tugasnya lihat di atas? Prasangka apa yang sesuai interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tidak. Silakan. Kamu bisa dikatakan menjodohkan ya, memasangkan kegiatannya yang ada di gambar. Kegiatannya tuh. Nah, cocokkan dengan pengaruh interaksi terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi. Mencocokkannya, kamu hanya tinggal menarik garis saja. Taruhlah, anggap yang atas itu gambar 1, yang tengah itu gambar 2, yang bawah itu gambar 3. Gambar 1 misalkan, cocoknya yang mana ya? Ya, misalkan yang bawah ya, menarik ya. Oke, silakan. Ya, tugasnya tuh ya. Usahakan ini aja kamu di gambar maka akan selesainya kan hanya pakai kotak saja, kotak 1. Anggap itu yang atas itu kotak yang ya, gambar 1, yang tengah itu gambar 2, yang bawah itu gambar 3 ya. Yang dari belakang gambarnya jelas, saya kelihatan, dan tulisannya nampak. Baik, silakan. Silakan kamu jodohkan ya, cocokkan kegiatan gambar 1 itu sesuai dengan atau berpengaruh interaksi terhadap pembangunan yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang terakhir di bawah. Hanya dengan mencocokkannya saja. Kamu boleh dengan
menggunakan garis mana. Ya, oh, ini cocoknya di sini. Ini cocoknya di sini. Jadi pengaruhnya ini nih. Gambar ini mah pengaruhnya ini. Gambar ini pengaruhnya ini. Silakan. Bekerja dengan hati-hati, bekerja dengan memperhatikan waktu yang tersedia. Oke, waktunya perhatikan, bekerja dengan baik, dan pekerjaannya juga harus mengerjakannya dengan teliti. Selamat. Oh, ternyata kegiatan pada gambar tersebut adalah para petani berkumpul untuk membahas bagaimana sukses yang ketiga. Wah, bagus. Ya, ternyata kalian sudah dapat menunjukkan kegiatan dengan pengaruh interaksi terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Bagus. Ya, hasilnya sudah. Baik, anak. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya, silakan kalian duduknya simak tayangannya ya, supaya kalian dapat mengerjakan pembelajaran. Baik anak, sebelum mengerjakan LKPD pekerjaannya, baca petunjuknya, jangan lupa. Ya, sebelum mengerjakan itu baca petunjuknya, jangan lupa tuh. Ada petunjuknya, ada. Baca dulu petunjuknya apa, ya. Sebelum kalian mengerjakan. Silakan. Untuk adik-adik ini kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Pada subtema sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu iklan. Nah, iklan adalah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Iklan yang kita temui ada bermacam-macam jenisnya. Nah, sebelum mempelajari apa itu iklan media elektronik, kita akan mempelajari jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Iklan yang ditawarkan ada yang berupa barang seperti elektronik ataupun misalnya makanan atau minuman. Lalu ada juga yang menawarkan jasa seperti jasa layanan laundry atau jasa ojek online. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini tujuannya bukan untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga ada iklan pengumuman.
Contohnya seperti iklan berita duka cita ataupun pemberitahuan suatu event. Berdasarkan jenis penggunaan medianya, iklan dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ciri-ciri iklan media elektronik. Pertama, iklan disampaikan secara elektronik, yaitu secara audio, seperti pada radio yang hanya dapat didengar. Nah, kalau pada televisi, iklannya disampaikan dalam bentuk video dan audio, yaitu iklan dapat dilihat dan didengar, serta dilengkapi juga dengan teks. Ciri-ciri yang kedua yaitu disampaikan dalam waktu yang singkat. Ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan bahasa formal ataupun non-formal. Lalu yang keempat menggunakan kalimat yang singkat dan padat, serta menggunakan intonasi yang tepat. Yang keenam, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Ingatkan arti persuasif. Persuasif itu artinya yaitu kalimat yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang agar tertarik kepada produk yang diiklankan. Ciri yang selanjutnya yaitu terdapat musik pengiring yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Selanjutnya kita akan mempelajari persamaan dan perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Perbedaan yang pertama, iklan media cetak disampaikan secara tertulis. Sedangkan pada iklan media elektronik, iklan disampaikan secara audio yaitu pada radio dan secara audiovisual yaitu pada televisi. Perbedaan yang kedua yaitu iklan media cetak bisa kita simpan dan kita baca kapan saja. Sedangkan kalau iklan media elektronik hanya ditampilkan dalam waktu yang singkat. Perbedaan yang ketiga, kalimat iklan media cetak dapat panjang dan terperinci, sedangkan kalimat iklan media elektronik padat dan jelas. Perbedaan yang keempat, bahasa yang digunakan pada iklan media cetak menggunakan bahasa yang cenderung formal, sedangkan bahasa yang digunakan pada iklan media elektronik menggunakan bahasa formal ataupun non-formal. Selanjutnya, persamaan iklan media cetak dan media elektronik yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca ataupun pendengar. Iklan pada media elektronik disampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, untuk dapat menjelaskannya dengan baik, kita perlu melihat kata kunci yang terdapat pada iklan. Kata kunci pada iklan dapat kita temukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Berikut ini beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan. Yang pertama, iklan pariwisata. Iklan pariwisata biasanya menggunakan kata kunci seperti tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Ya, silakan dikerjakan di LKPD tugas ke satu ya. Baik. Kelas 2. Oh boleh. Boleh. Sepengetahuan kamu, ya benar. Apa namanya? Keunggulannya. Iya. Kalau kamu mengetahui keunggulannya lebih daripada 4, itu lebih bagus. Oke, itu lebih bagus ya. Oke. Baik, kelompok 1 udah tugas? Ya. Kelompok tugas KKPD 2 nya udah diisi? Belum? Ya, Oke, kelompok silakan kelompok 4 untuk menjelaskan
Satu dulu ya. Satu dulu. Baik, yang lainnya silakan perhatikan apa yang dipaparkan oleh kelompok 4. Kalau ada kekurangannya, kamu bisa bertanya dan sebagainya. Akan membacakan hasil perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak iklan disampaikan secara tertulis, bisa disimpan dan dibaca kapan saja. Kalimat panjang dan berbentuk bahasa yang digunakan cenderung formal. Iklan media elektronik pada radio audio, pada televisi audio visual disampaikan dalam kalimat padat dan jelas. Bahasa yang digunakan formal atau non formal. Oke. Ada tanggapan nggak dari teman Bapak ini? Oke, apa yang diutarakan oleh kelebihannya itu adalah yang pertama, kelebihan iklan media cetak itu adalah disampaikan secara tertulis. Terus sama nggak? Yang pertama sama nggak yang pertama tadi? Yang kedua bisa disimpan dan dibaca kapan saja. Ya. Oke, yang ketiga kalimatnya panjang. Ya, kalimatnya panjang dan terperinci. Benar. Sama. Oke, yang keempat bahasanya perbedaannya berarti kalau di media elektronik tadi yang sudah disampaikan apa tadi? Bahasanya yang ini. Pada radio audio visual. Terus sesuai? Setuju ya? Kelompok 1. Nah, oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil pekerjaan kami. Iklan media cetak disampaikan secara tertulis. 2. Bisa dibaca kapan saja. 3. Menggunakan bahasa panjang dan jelas. 4. Pembuatan cepat dan harga terjangkau. 5. Kalimat biasanya formal. Iklan media elektronik. 1. Disampaikan secara audio visual. 2. Hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Sama ya? 3. Objektif dan jujur. 4. Pembuatan relatif lama dan harga lebih mahal. 5. Kalimat biasanya formal dan non formal. Itulah hasil pekerjaan kelompok 1. Oke. Ada yang mau menambahkan? Enggak. Jadi nomor perbedaannya dan antara media elektronik dan media cetak sudah sama ya? Kelompok 3. Waalaikumsalam.
Kelompok 3 tadi? Oke. Tidak apa namanya? Apa yang disampaikan oleh kelompok 3 sudah sesuai? Setuju? Baik. Kelompok 2. Ya. Silakan untuk menjelaskan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan dalam kelompoknya. Siapa yang mau ke depan? Oh ya, perwakilan. Ya, yang mewakili saja. Yang mewakili siapa? Silakan. Ya, belum selesai. Kenapa? Mana pekerjaannya? Ini udah. Ini asal udah. Bukan belum selesai. Sudah. Udah, bukan belum selesai. Iya. Baik, lanjutkan. Yuk, dari kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disampaikan dan dibagi kapan saja. 3 kalimat saja. Dan media elektronik 1 pada radio audio, televisi 2 di sampaikan. Oke, udah. Baik. Ya, ada kekurangan dari kelompok 2? Ada. Baik, nanti kelompok 2 pekerjaannya harus lebih kuat lagi ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian lanjutkan ke tugas yang kedua. Dua kan tidak? Tugas ke-1, tugas kedua. Oke, silakan. Ada sudah selesai? Kelompok 1 udah? Yuk, silakan kelompok 1 baca mas. Coba perhatikan hasil pekerjaan kelompok 1. Yuk, bacakan suaranya tegas ya. Di situ apa boleh? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ini membacakan pekerjaan kelompok kami. 1 disampaikan audio visual, 2 disampaikan dengan waktu singkat, 3 terdapat musik pengiring, 4 tidak memerlukan kemampuan berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil pekerjaan dari kelompok 3. Satu dapat diterima di seluruh pelosok. 2 disampaikan dengan waktu yang singkat. 3 adanya gambar yang diperlukan. 4 bahasa formal dan non formal. 5 menggunakan audio visual. 6 tidak memerlukan kemampuan bahasa. 7 keunggulan lingkungan. Sudah? Baik. Kelompok 2. Oh. Ya, kelompok 2 silakan. Kelebihan iklan media elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membahas kelebihan iklan media elektronik pada kolom di bawah ini. 1 disampaikan secara elektronik dalam bentuk, 2 disampaikan dalam waktu singkat, 3 disampaikan audio visual. Hanya ada di 3. Baik. Kelompok 4 sudah? Oke. Baik. Jadi kelebihan iklan media elektronik daripada iklan media cetak, yang pertama, iklan media elektronik itu disampaikan bisa bisa disampaikan secara
Audio visual. Audio visual. Satu itu kelebihannya. Benar ya. Yang kedua, selain audio visual, iklan media iklan itu kelebihannya adalah Disampaikan dalam waktu yang singkat. waktunya singkat. Yang ketiga, Terdapat musik pengiring. nah di dalam iklan media iklan itu ada terdapat musik Pengiring. Yang keempat, Tidak memerlukan kemampuan berbahasa. tidak memerlukan kemampuan berbahasa. Benar. Karena dapat hanya melihat tayangan saja udah bisa ya. Dan yang kelima, Dapat diterima seluruh pelosok. dapat diterima di seluruh pelosok karena menjangkau terlalu luas. Baik. Nah sekarang yang terakhir, setelah kamu simak, kamu harus dapat menunjukkan kembali, menyajikan kembali langkah-langkah bagaimana cara pembuatan iklan media elektronik. Oke, baik. Silakan memperhatikannya ke depan ya. Yo, RKPD-nya yang ketiga, tugas ketiga. Jus buah segar terbuat dari buah segar pilihan dan pemanis asli dari gula pasir. Menyehatkan badan dan menyegarkan. Nah, ya. Setelah kamu menyimak tayangan tadi, kira-kira langkah kalau kalian ingin membuat iklan media elektronik itu apa saja sih? Nah, silakan diskusikan dalam kelompok ya. Langkah-langkah pembuatan iklan media elektronik. Ya, langkah-langkahnya. Oke. Kelompok apa? Kelompok 3 ya. Tuh, kelompok 3 udah selesai. Kelompok berikutnya ada lagi udah selesai. Satu lanjut tiga. Baik, kelompok 1 hampir selesai. Kelompok 3 selesai. Kelompok 4 sudah. Oke, kelompok 3 dulu dah. Oke, silakan kelompok 3 untuk menurut kelompok 3 apa sih langkah-langkah yang harus dipersiapkan ketika membuat media elektronik? Ya, bisa aja, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok tiga, saya ingin menyampaikan hasil satu, memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Dua, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. Tiga, menyiapkan pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. 4. Berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. 5. Menyiapkan kamera. Oke, baik. Ya, kelompok 1. Silakan rasakan. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Nomor 1, membuat naskah produk yang akan ditawarkan. 2. Menunjuk sesuai dengan tokoh. 3. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan ditawarkan. 4. Berlatih sesuai dengan naskah. 5. Merekam. Oke, mereka. Baik. Kelompok 4. Siapa sana? Saya
menyiapkan apa? Kamera yang kelima. Bagus. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kementerian akan membahas tentang pendidikan elektronik. 1. Membuat macam produk yang akan ditawarkan. 2. Menunjuk seseorang dengan toko. 3. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan ditawarkan. 4. Seleksi sesuai dengan naskah. 5. Merekam. Iya, bagus. Itulah hasil pekerjaan yang sudah dijelaskan. Jadi, kelebihan iklan media elektronik, ini kelebihannya ya. Iklan media elektronik. Oke. Kelebihannya itu satu tadi apa? Yang pertama adalah disampaikan apa? Disampaikan dengan apa? Audio dan visual. Tuh. Yang kedua apa? Kelebihannya? Ya. Disampaikan dengan waktu singkat. Oke. Dengan waktu ya singkat. Oh, ini yang kedua nih. Yang ketiga. Terdapat Oke, ada ya. Ada musik pengiring. Oke, siap. Ini akan indah iklan. Yang keempat. Oke, tidak memerlukan kemampuan berbahasa. Nah, itulah kelebihan daripada atau iklan media elektronik. Baik. Nah, anak-anak sekalian, pembelajaran kita sampai sini sudah selesai ya. Sampai dengan langkah yang terakhir barusan langkah-langkah membuat media elektronik. Baik, silakan pekerjaannya disimpan aja dulu atau dikumpulkan dulu ke sini. Nah, mana pekerjaannya? Baik. Mana pekerjaannya? Nah, sekarang pembelajaran kita sudah berakhir sampai di sini. Ada yang mau tanyakan tidak? Nah, apa yang sudah kita pelajari barusan? Nah, sekarang Bapak ingin tahu sejauh mana kalian menguasai materi yang sudah dipelajari hari ini. Ya, artinya seperti yang sudah Bapak dengar tadi, bahwasanya iklan media penjelasan kita mulai dari interaksi manusia, alam dan sosial, pengaruhnya, dan yang terakhir tadi adalah sampai diakhiri dengan bagaimana langkah-langkah menjadikan media elektronik. Paham semuanya ya? Tidak ada yang mau tanyakan? Tidak. Silakan kamu kerjakan pekerjaannya.
Ada yang satunya yang belakangnya yang nomor satu D, yang kedua B. Dikit sayangan. Paling D. Kalau sudah, kumpulkan satu kelompok. Yang nomor satu D ya. Ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah, satukan satu kelompok. Gimana kalau sudah? Nomor 3 apa? Hah? Nomor 3 apa? Ya, stop. Bukan. Lihat, kunci jawab. Ini nggak ada nama apa? Lihat siapa tuh? Ya. Nah, siapa? Nggak ada nama. Namanya siapa? Oke, anak-anak, lihat jawabannya. Ini aja jawabannya.
Satu apa? Siapa yang menang nomor satu? Lihat yang diperiksa. Nomor satu apa jawabannya? B. Nomor dua? B juga. Nomor tiga? A. Nomor empat? Nomor empat? C. Nomor lima? Nomor lima? D. Nomor enam? Di sini kan jawabannya ya. Bisa ini, bisa ini. Siapa yang memeriksa betul semua? Yuk, ada? Ada? Tidak? Ada. Salah satu. Tinggalin ada. Satu orang. Salah dua. Yang memeriksa salah dua. Yang memeriksa salah tiga. Salah empat. Salah empat. Baik. Tapi semuanya sudah. Silakan tentukan. Ya. Ya, tentukan. Ayo. Ya. Anak-anak sekalian sudah Bapak periksa, jadi hasilnya semuanya sudah di atas 50% masih hasilnya. Ya. Jadi ada yang salah tempat sama dua orang ya. Oke. Siapa nih yang salah tempat tadi? Yang periksa ya, Bapak. Siapa? Tadi yang salah. Jadi siapa? Oke, untuk Misaki belajarnya ya ditinggalkan lagi. Ya, oke. Untuk pertemuan yang akan datang. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai poster. Ya, itu untuk pelajaran yang akan datang. Nah, sebelum kita akhiri, baiklah kita menyanyikan satu lagu daerah. Yang kita nyanyikan adalah lagu daerah yang berasal dari Riau. Ada yang tahu lagunya? Apa? Salah satu lagunya adalah ya. Kalian menyanyikannya dengan bagus ya. Boleh berdiri nak? Penyanyian kita berdiri ya. Siap ya? Oke, satu berdiri. Apa lagunya nak? Siap ya? Satu
kita mulai arah meja untuk berdoa dulu. Ya, silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Silakan. Langsung mulai.